Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan menjelaskan tentang perhitungan harga pokok penjualan pada perusahaan dagang, perhitungan harga pokok produksi, dan harga pokok penjualan pada perusahaan manufaktur, dan yang terakhir menjelaskan perbedaan mendasar dari keduanya. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Gania Fatira Hakani dengan NPM 3 angka terakhir 137. Yang kedua ada Damai Rospandanwangi dengan NPM 3 angka terakhir 257. Yang ketiga ada Zurya Nirwana Mesaputra dengan NPM 3 angka terakhir 261. Dan yang terakhir ada Fianka Rifki Wirawan dengan NPM 3 angka terakhir 268. Nama saya Damai Rospandanwangi dengan nomor NPM 24013010257. Saya akan menjelaskan tentang harga pokok penjualan pada perusahaan dagang. Nah, berdasarkan data UD McLaren, pada soal di situ terdapat akun-akun beserta dengan nominalnya. Lalu untuk cara menghitung harga pokok penjualan itu seperti berikut. Pertama, teman-teman bisa menuliskan nama akun persediaan 1 Maret, lalu untuk nominalnya diletakkan pada lajur kedua kolom pertama. Lalu di bawahnya itu teman-teman tulis akun pembelian, lalu untuk nominalnya itu ditulis di lajur pertama kolom kedua, diikuti dengan nama akun, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan juga potongan pembelian yang letak nominalnya juga sama seperti pembelian. Nah, cuman bedanya untuk akun retur pembelian itu teman-teman minus, kemudian potongan pembelian juga di minus. Lalu mulai dari akun pembelian sampai dengan potongan pembelian itu teman-teman kalkulasikan yang nanti hasilnya yaitu sebesar 3 juta yang dinamai dengan nama akun pembelian bersih yang diletakkan pada lajur kedua pada kolom pada kolom ke-6. Nah, lalu selanjutnya di bawah akun pembelian bersih itu ada barang yang tersedia untuk dijual yang letak nominalnya itu ditaruh di lajur kedua kolom ke-7. Kemudian di bawahnya ditulis akun persediaan 31 Maret dan nominalnya juga ditaruh di lajur kedua kolom ke-8. Kemudian di situ teman-teman untuk yang barang yang tersedia untuk dijual itu teman-teman hasilnya nominalnya itu dihasilkan dari kalkulasi akun persediaan pada 1 Maret yang nanti akan ditambahkan dengan akun pembelian bersih, sehingga nanti totalnya dari barang yang tersedia untuk dijual itu sebesar 6.500.000. Kemudian dikurangi dengan nominal dari akun persediaan 31 Maret sebesar 2 juta, sehingga nanti harga pokok penjualannya itu sebesar 4.500.000. Saya akan membacakan soal harga pokok produksi dan harga pokok penjualan perusahaan manufaktur. Berdasarkan pada data CV Laundry Naruto di bawah ini, tentukan beban pokok produksi pada bulan September. Ada persediaan bahan baku awal dengan sebesar 220.000, ada pembelian bahan baku 1 September dengan nominal 2.250.000, ada pembelian bahan baku 30 September dengan nominal 850.000, ada tenaga kerja langsung dengan nominal 3.500.000, ada tenaga kerja tidak langsung dengan nominal 500.000, ada penyusutan kendaraan dengan nominal 750.000, ada penyusutan mesin cuci dengan nominal 400.000, ada beban utilitas dengan nominal 425.000, ada penyusutan gedung ruko dengan nominal 860.000, ada pajak properti dengan nominal 340.000, ada perlengkapan dengan nominal 300.000, ada persediaan bahan dalam proses awal dengan nominal 2 juta,
ada persediaan bahan dalam proses akhir dengan nominal 550.000, ada persediaan bahan jadi awal dengan nominal 1.500.000, ada persediaan bahan jadi akhir dengan nominal 300.000. Saya akan menjelaskan perusahaan manufaktur. Berdasarkan data CV Laundry Narto di bawah ini, tentukan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan pada bulan September. Yang pertama ada persediaan bahan baku awal sebesar 2.250.000, kemudian pembelian bahan baku 1 September, kemudian di jumlah yang hasilnya adalah persediaan bahan baku yang tersedia sebesar 2.470.000, kemudian dikurangi sama persediaan bahan baku 30 September sebesar 850.000. Hasilnya yaitu pemakaian bahan baku sebesar 1.620.000. Kemudian ada tenaga kerja langsung sebesar 3.500.000. Kemudian yaitu ada biaya overhead pabrik yang terdiri dari tenaga kerja tidak langsung sebesar 500.000, kemudian penyusutan kendaraan sebesar 750.000, kemudian ada penyusutan mesin cuci sebesar 400.000, kemudian ada beban utilitas sebesar 425.000, kemudian penyusutan gedung ruko sebesar 860.000, kemudian ada pajak properti sebesar 340.000, kemudian ada perlengkapan sebesar 300.000. Dan total biaya overhead pabrik ada di 3.575.000. Kemudian jumlah biaya produksi yaitu 8.695.000. Kemudian ada persediaan bahan dalam proses awal sebesar 2 juta, dan itu di total sama jumlah biaya produksi, dan ketemu jumlah barang dalam proses sebesar 10.695.000. Kemudian dikurangi persediaan bahan dalam proses akhir ya sebesar 550.000, dan ketemu harga pokok produksi sebesar 10.145.000. Kemudian ditambah sama persediaan bahan jadi awal sebesar 1.500.000, dan hasilnya jumlah barang lain tadi sebesar 11.645.000. Kemudian dikurangi sama persediaan bahan jadi akhir sebesar 300.000, dan ketemu harga pokok penjualan sebesar 11.345.000. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Fatira Akani dengan NPM 23013010137. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan harga pokok penjualan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Jadi karakteristiknya yang pertama ada harga pokok produksi. Nah, kalau di perusahaan dagang tidak ada perhitungan harga pokok produksi, karena perusahaan dagang hanya membeli barang jadi lalu menjualnya kembali, tidak memerlukan proses produksi. Sedangkan di perusahaan manufaktur ada perhitungan harga pokok produksi, karena perusahaan manufaktur mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Lalu karakteristik kedua ada rumus perhitungan. Jadi pada perusahaan dagang, rumus perhitungan harga pokok penjualannya secara sederhananya yaitu persediaan awal ditambah pembelian bersih lalu dikurangi dengan persediaan akhir. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, rumus sederhananya itu persediaan awal barang jadi ditambah harga pokok produksi dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Nah, lalu untuk karakteristik ketiga ada jenis persediaan. Jadi pada perusahaan dagang tidak ada pemecahan jenis persediaan, hanya ada persediaan barang jadi. Sedangkan pada perusahaan manufaktur ada pemecahan jenis persediaan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga persediaan barang jadi. Lalu untuk karakteristik yang terakhir yaitu biaya pengeluaran produk. Nah, perusahaan dagang tidak menghitung biaya pengeluaran dalam suatu produk, karena perusahaan dagang tidak memproduksi produk. Lalu pada perusahaan manufaktur menghitung biaya pengeluaran dalam suatu produk seperti biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik, yaitu biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada kelompok kami, entah itu dari cara penyampaiannya yang belum jelas ataupun ada kesalahan kata. Kami mohon maaf dan terima kasih karena sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.